Bisa, Pak. Oke. Sebenarnya soal ujian Komstat tahun ini belum jadi, karena masih nunggu Pak Yuni. Biasanya kalau mata kuliahnya Pak Yuni itu kan pengampu yang lain samikna wa tokna. Nah, Pak Yuni bikin soal kayak gimana, ya skoi soalnya. Nah, ini nunggu dari Pak Yuni dulu. Saya masih nunggu, kami masih nunggu dari Pak Yuni. Cuman kurang lebih materi yang akan dibahas atau materi yang akan diujikan di UTS adalah yang pertamanya regresi di Diffuse, ya. Cara meregresi data di Diffuse, kalian harus bisa masukkan data dari Excel ke Diffuse dengan benar. Karena kalau masukin data dari Excel ke Diffuse-nya udah salah, ya wassalam. Kalau yang seneng main Call of Duty pasti tahu press F to pay respect. Nah, itu kalau masukin datanya udah salah, itu udah langsung press F to pay respect. Oke, kemudian ada uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera ini untuk mendeteksi normalitas residual. Pastinya kalian akan diminta untuk menulis H0-nya gimana, HA-nya gimana, kemudian H0 ini ditolak atau tidak, terus kesimpulannya apa. Ya, ini di Diffuse. Nah, uji Jarque-Bera di Diffuse. Kemudian uji Breusch-Godfrey untuk mendeteksi autokorelasi, ini juga di Diffuse pastinya. Ya pokoknya ini semua Diffuse lah. Nah, urutannya maksudnya yang harus kalian tulis juga sama dengan uji Jarque-Bera, yaitu hipotesis nolnya bilang apa, hipotesis alternatifnya bilang apa, kemudian hipotesis nolnya ini ditolak atau tidak, terus kesimpulannya apa. Terus uji White, ya uji White ini ada dua macam, with dan without. First terms, Diffuse. Ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Sama juga hipotesis nol, hipotesis alternatif, terus ditolak apa enggak nolnya, terus kesimpulannya apa. Kemudian VIF, variance inflation factor. Ini untuk mendeteksi, kok tanda tangan sih? Nah, mendeteksi multikolinialitas. Ya, ini VIF-nya di Diffuse juga. Kalau VIF-nya suatu variabel ini kurang dari 10, artinya apa? Kalau VIF-nya suatu variabel ini lebih dari 10, artinya apa? Kemudian uji Ramsey reset, walaupun untuk kelas saya G sampai L, ya kelas G sampai L kalian nggak ngerjain uji Ramsey reset nggak apa-apa. Karena saya nggak ngajarin, karena menurut saya ini nggak penting-penting amat. Linearitas model. Jadi apakah beta 1, beta 2, dan beta yang lain ini linear atau enggak? Siapa tahu betanya kuadrat. Oke, ini untuk yang materi awal. Kemudian ada juga uji Chow breakpoint. Ya, uji Chow breakpoint ini untuk mendeteksi apakah pengaruh X terhadap Y atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu selalu sama setiap tahunnya. Ya. Jadi ini untuk data time series aja. Ini nggak berlaku untuk data cross section. Nggak tahu, panel itu kan ada time series-nya juga. Mungkin di panel juga bisa, tapi saya belum pernah nemu. Regresi dengan variabel dummy, saya yakin ini adalah materi yang paling susah nih. Regresi dengan variabel dummy. Ya harapan saya sih di pertemuan ini
ada yang tanya minimal satu tentang regresi pakai variabel dummy. Apakah konstanta dan koefisien berubah? Kemudian ada yang terakhir, bukan yang terakhir Pang, yang setelahnya ini ada transformasi data. Ya, transformasi data ini ke dalam bentuk logaritma linier. Logaritma linier, logaritma natural atau len. Transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural. Regresinya kalau ada variabel yang datanya diubah ke dalam bentuk len, nanti interpretasinya gimana. Kemudian yang terakhir baru partial adjustment model, PAM. Partial adjustment model yang akan diujikan diantaranya adalah apakah PAM-nya ini valid atau tidak. Kemudian berapa jam? Sebelum ini ke sini dulu. Interpretasi koefisien. Jadi interpretasi tetanya. Baru setelah itu kalian diminta untuk menghitung konstanta dan koefisien jangka panjang. Terus yang terakhir, kayaknya tadi saya sudah bilang terakhir. Tapi ini masih ada yang lebih terakhir lagi. Pastinya ada uji T dan uji F. Jadi setelah semua asumsi terpenuhi, setelah PAM-nya benar, baru kita cek apakah si variabel independen ini beneran berpengaruh terhadap variabel dependen. Apakah modelnya secara keseluruhan ini nyata atau enggak. Nah ini biasanya uji T sama uji F ini diinterpretasikannya belakangan kalau di penelitiannya. Jadi kurang lebih ini yang akan diujikan. Saya nggak bahas uji T dan uji F. Di kelas saya G sampai L, saya nggak bahas karena bosen. Sudah membahas itu dari ekonometrika 1, ekonometrika 2. Silakan cek lagi aja materinya semester kemarin. Kan semester kemarin ekonometrika 2 sama saya semua. Dosennya cuma 1. Saya nggak ngajarin uji T, nggak ngajarin uji F. Jadi setelah tutorial cara download eViews, cara masukin data ke eViews, saya langsung ke asumsi. Saya nggak ke uji T, uji F. Oke. 10.15, saya tunggu sampai 10.20. Kalau udah ada yang tanya, langsung saya keluar. Baik, memasuki tanya jawab, silahkan para mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya 10.21 deh, ini 10.16 soalnya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke.
Ayo teman-teman, kalau ada yang kurang jelas dalam materinya, silahkan bertanya. Udah, nggak usah diingetin, nggak usah diingetin. Nggak usah diingetin, kamu diem aja. Dong, perintahnya udah jelas, silakan tanya. Udah, satu kali aja nyuruhnya. Satu kali aja nyuruhnya, perintahnya udah jelas. Oke, semoga berhasil di ujiannya minggu depan. Good luck, semoga hasilnya memuaskan. Oke, goodbye. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman juga udah paham materinya. Asistensi pada hari ini saya tutup. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti asisten selanjutnya, dan yang sudah mengikuti asistensi hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman absennya nanti dikirim di kolom chat ya. Tunggu sebentar. Silakan absen ya teman-teman.